Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tanam yang tepat. Ini yang jadi pertanyaan nih. Mana urutan tanam pepaya dan cabai? Mana duluan nih agar tidak saling mengganggu? Nah, di konten ini kita akan membahas tanam pepaya dulu atau cabai dulu. Jeda waktu yang idealnya berapa lama? Dampak salah urutan tanam ada nggak gitu? Strategi agar cabai tetap produktifnya bagaimana? Oke, kalau di konten sebelumnya, kita sudah membangun fondasi paling penting, tanah yang seimbang, desainnya. Nah, sekarang kita masuk ke kesalahan paling sering yang terjadi di lapangan, yaitu salah urutan tanam. Banyak para petani berpikir, yang penting ditanam bareng, toh sama-sama tanaman. Padahal, dalam rumus tumpang sari, waktu tanam sama pentingnya dengan jarak tanam. Salah urutan bisa membuat salah satu tanaman jadi kerdil atau nggak tumbuh secara normal. Yang kedua, produksi turun. Yang ketiga ya gagal total. Nah, di konten ini kita menjawab satu pertanyaan inti. Pepaya dulu atau cabai dulu? Gitu kan, yang mau ditanam nih. Yang pertama gini nih, prinsip dasarnya. Siapa tanaman jangka panjang? Ini pertanyaan yang membuat kita harusnya mulai bisa berpikir jernih untuk menentukan urutan tanamnya. Kita harus kembali ke karakter tanaman. Yang pertama, pepaya California, tanaman jangka panjang dia. Yang kedua, umur produksinya bisa 2-3 tahun. Yang ketiga, pertumbuhan awal lambat. Bulan pertama tuh lambat pepaya tuh. Nah, yang keempat, akarnya berkembang bertahap. Tapi dalam nih, akarnya nusuk ke dalam tanah. Nggak melebar ke samping, nggak lurus ke dalam tanah. Nah, yang kelima, tajuk akan membesar seiring waktu. Tajuk itu ujungnya si daun yang membuat bayang-bayang di bawah tuh, kita sebut tajuk lah itulah. Terus kalau cabai gimana? Cabai nih, yang pertama, cabai itu tanaman jangka pendek. Umur produksinya nih, yang kedua nih, cuma 6-8 bulan aja. Yang ketiga, pertumbuhan awalnya cepet. Nah, beda tadi kan, kalau pepaya lambat dia cepet nih. Yang keempat, akarnya itu dangkal. Beda sama pepaya yang masuk ke dalam. Dia akarnya pendek, dangkal. Yang kelima, sangat responsif terhadap cahaya dan nutrisi. Nah, dari sini kita udah bisa lihat nih bahwa pepaya adalah penguasa lahan jangka panjang, sementara cabai adalah pengisi ruang produktif jangka pendek. Nah, jawaban utamanya nih, pepaya atau cabai, yang mana duluan ditanam? Jawaban paling aman dan paling stabil adalah pepaya ditanam lebih dulu. Kenapa? Karena pepaya butuh, yang pertama dia butuh akar, ruang akar nih sejak awal. Yang ketiga, dia butuh adaptasi tanah jangka panjang. Yang ketiga, posisi tetap yang tidak bisa digeser. Posisi tetapnya ya di situ aja, nggak bisa digeser lagi. Kalau dia akar udah masuk ke dalam, udah mulai gede. Kalau cabai umur 2 minggu 3 minggu masih bisa dipindah. Pepaya juga bisa, cuma jadi terhambat pertumbuhannya. Sementara nih, cabai lebih fleksibel. Dia bisa menyesuaikan posisi, umurnya pendek, bisa dikontrol produksinya. Namun, pepaya lebih dulu tidak berarti cabainya juga harus menunggu lebih lama. Disinilah strategi waktu berperan. Nah, pertanyaan selanjutnya, jeda waktu ideal antara pepaya dan cabai berapa lama sih? Skema ideal nih yang paling sering berhasil di lapangan. Pepaya ditanam duluan. Yang satu tuh langkahnya tuh, tunggu 2-4 minggu, pas sebulan paling lama, cabai baru ditanam mengelilingi pepaya. Kenapa 2-4 minggu? Karena pada usia ini pepaya sudah melewati fase adaptasi awal. Akar mulai menembus ke dalam tanah. Batangnya sudah cukup kuat. Belum menaungi cabai secara signifikan. Daun yang melebarnya tuh, tajuknya memang belum. Jadi untuk pertumbuhan cabai ini bagus karena masih kena matahari secara penuh. Nah, jika cabai ditanam terlalu cepat juga, kalau tadi kan sesuai aturan tuh 2-4 minggu. Tapi kalau ditanam lebih cepat ada masalah nggak? Kalau ditanam lebih cepat, cabai akan mendominasi nutrisi sejak awal. Pepayanya ketinggalan. Pertumbuhan pepaya jadi nggak seragam. Jadi, jika cabai ditanam terlalu cepat,
si pepayanya kalah nih. Tapi kalau cabai ditanam terlalu lambat juga nih. Lebih dari 2 sampai 4 minggu kelamaan, cabainya kalah cahaya. Karena tajuknya itu tuh udah makin jauh si pepaya. Nah, itu bayang-bayang itu yang membuat si cabainya kurang dapet matahari. Jadi cabainya kalah cahaya, produksi cabainya juga menurun, pertumbuhannya terhambat. Jeda 2 sampai 4 minggu adalah titik keseimbangan. Catat nih, ini yang petani kita nggak ngerti. Asal yang penting tumpang sari, yang penting tumpang sari. Nah, ini urutan waktunya nih. Apa yang terjadi jika urutan tanaman terbalik? Nah, ini kita bahas nih, beberapa kesalahan yang sering terjadi. Cabai ditanam dulu, pepaya nyusul. Maka masalah yang akan muncul adalah akar cabai sudah mendominasi lapisan atas tanah. Udah nyebar nih. Saat pepaya ditanam, tanahnya udah lelah. Pepaya stres adaptasi karena dia ke kiri ada cabai, ke kanan ada cabai, si akarnya nih. Untuk akar yang kecilnya kan mau berkembang juga kayak udah stres dia. Karena cabai cenderung rusak saat penanaman pepaya. Kalau kita masuk di sela-sela terusik. Intinya kalau ini dilakukan, kalau cabai duluan, nanti pepayanya jadi kerdil, pertumbuhannya tidak seragam, produksi pepayanya juga terlambat. Lalu bagaimana jika ditanam bersamaan di hari yang sama? Ada nggak resikonya? Tadi kita udah bahas tuh, cabai dulu begini, pepaya dulu begini. Sekarang kalau barengan, nah kalau barengan akan terjadi kompetisi nutrisi sejak awal. Salah satunya akan kalah, biasanya sih pepaya yang kalah. Soalnya cabai namanya tanaman jangka pendek, lebih cepat dia. Usianya pendek kan, dia lebih cepat berkembang, dia akar-akarnya semua. Sulit untuk dikoreksi di tengah jalan. Jadi kalau udah ada kesalahan itu, kita mau akalin juga susah. Dalam tumpang sari, yang salah di awal hampir selalu terasa di akhir. Nah, jadi strategi agar cabai tetap produktif meski pepayanya duluan. Pertanyaan penting berikutnya adalah, kalau pepaya duluan, apakah cabainya nggak kalah? Jawabannya tidak. Jika strateginya benar dan pokoknya kalau strategi tadi tuh yang pepaya duluan benar, nih yang harus kalian perhatikan nih strateginya nih. Strategi yang pertama adalah atur jarak tanam cabai. Cabai jangan terlalu dekat sama batang pepaya. Jarak idealnya setengah meter lebih. Di atas setengah meter tuh udah bagus. Kurang dari setengah meter jangan. Dari batang pepaya nih. Posisi membentuk persegi atau silang. Yang 4 itu di sekelilingnya si batang. Jadi batang pohon paya yang satu, di 4 sudut itu ada si cabai dengan jarak setengah meter atau lebih. Kalau kurang dari setengah meter jangan. Nah, strategi kedua, fokus nutrisi cabai. Pupuk susulan khusus zona si cabai. Jadi area cabai aja yang dipupuk. Tambahan organik cair, jangan hanya mengandalkan pupuk dasar. Strategi ketiga, manajemen cahaya. Pangkas daun pepaya bagian bawah kalau perlu nih, supaya si cabai dapat cahaya. Jangan biarkan tajuknya itu, si bayang-bayang pepaya itu menutup cabai terlalu dini. Kan masih pagi nih, masih awal-awal, biar cabai juga berkembang. Sementara si pepaya yang penting dia udah hidup, dia akan terus nih, dia meninggi. Nah, strategi keempatnya, panen cabai lebih awal. Varietasnya cari yang genjah, yang buahnya banyak. Cabai sudah mulai panen saat pepaya masih fokus vegetatif, masih fokus pertumbuhan. Cabai udah mulai panen. Dengan strategi ini, cabai justru menjadi mesin uang cepat sambil menunggu si pepayanya besar. Nah, sinkronisasi pertumbuhan. Tujuan tumpang sari ini bukan agar tanaman hidup bersama. Catat, bukan agar tanaman hidup bersama, tapi agar fase pertumbuhan mereka tidak saling mengganggu. Idealnya, cabainya produktif secara maksimal waktu si pepaya masih kecil. Saat si pepaya udah mulai besar dan menaungi itu, sudah mulai rimbun, daunnya juga sudah tinggi, sudah bayang-bayang, sudah tajuknya sudah lebar, cabainya sudah memasuki akhir dari siklusnya. Lahannya tetap produktif tanpa jeda. Inilah yang disebut sinkronisasi pertumbuhan. Contoh timeline-nya gini lah, yang sederhana ya, contoh timeline waktunya. Minggu pertama paya ditanam.
nol nih, umur nol nih, nol hari saat pertama paya ditanam. Minggu ketiga, 3 minggu setelahnya, atau 21 di atas 21 hari, pokoknya di atas 14 hari lah, di atas 2 minggu sampai 1 bulan, di antara itu cabai mulai ditanam. Bulan kedua nih, 2 bulan kemudian cabainya mulai berbunga. Bulan ketiga cabainya mulai dipanen, dikit-dikit nih. Bulan kelima, wah, itu karena selama bulan keempatnya ya, sampai ke bulan kelima cabainya udah mulai nurun nih. Nah, bulan 6 ke atas baru gantian, pepaya mulai dominan dan masuk fase produktif, udah mulai berbuah. Nah, 1 lahan, 2 fase panen tanpa konflik. Inilah caranya, waktunya. Ini yang banyak membuat si petani salah. Kesalahan mental mereka nih perlu diluruskan. Kan kalau petani itu pengennya, ya yang nggak semua petani, kita umumnya pengen semuanya cepet, takut lahan kosong kelamaan, tidak sabar menunggu papayanya gitu. Padahal tumpang sari bukan soal cepet, tapi soal sinkron dan berkelanjutan. Lebih baik menunggu 2 minggu jedanya ya, daripada menyesalnya 2 tahun. Dalam tumpang sari pepaya dan cabai, urutan tanam menentukan siapa yang tumbuh sehat dan siapa yang tersisi. Jika urutannya benar, pertumbuhannya harmonis, nutrisinya efisien, panen berlapis, resiko kegagalan turun drastis. Nah, gitu aja. Semoga paham ya apa yang saya omongin. Berbagi tidak pernah rugi, rugi kalau tidak pernah berbagi. Usikum wa nafsi bittaqwallah, dan saya berwasiat kepada kalian semua agar selalu bertakwa di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.